Halo guys, Akbar Pamungkas di sini dan ini adalah review singkat Samsung Galaxy A10s yang akan saya share kepada teman-teman. Oke, yang pertama Samsung Galaxy A10s ini memiliki RAM 2 GB, internal storage atau memori penyimpanan 32 GB dan baterainya sudah 4000 mAh kapasitasnya, jadi cukup awet untuk penggunaan kita sehari-hari. Terus juga dia sudah tersedia fingerprint sama face recognition ya. Maksud dari fingerprint itu verifikasi diri kita ketika ingin menggunakan HP ini menggunakan sidik jari gitu. Jadi nggak ada orang lain yang bisa buka HP kita kecuali kita kasih pinnya, karena sidik jari yang didaftarkan hanya sidik jari kita. Tapi kalau kita mau mendaftarkan sidik jari lebih dari satu orang itu bisa, itu keamanannya lebih terjamin. Terus kalau face recognition itu verifikasi diri kita untuk menggunakan HP ini melalui wajah gitu. Jadi nanti dihadapkan wajah kita ke smartphone ini, dia akan terbuka begitu. Oke, saya akan sedikit tunjukkan di dalam pengaturan menu-menu yang penting untuk kita sebagai tunanetra ketahui ya. Oke, saya langsung ke pengaturan. Bayangan pemberitahuan. Melalui bayangan pemberitahuan. Buka setelan, tombol. Pengaturan, fitur lanjutan, gerakan dan gestur. Kalau kayak untuk mengaktifkan WiFi, data dan yang lain-lain pasti teman-teman udah tahu lah ya. Oke, terus kita buka tampilan, coba. Gaya dan ukuran font. Kembat. Kunci layar, tipe kunci, privasi, manajer pertama ini. Biometrik dan keamanan, pengenalan wajah, sidik jari, temukan ponsel saya. Nah, ini biometrik, ini untuk mengatur sidik jari dan verifikasi melalui wajah itu. Jadi di sini bisa diaktifkan ya. Coba kita buka. Biometrik dan pengenalan wajah, daftarkan wajah Anda. Nah, ini pengenalan wajah, daftarkan wajah Anda ya. Kalau kita mau verifikasi diri kita untuk menggunakan HP ini. Terus sidik jari, tambahkan sidik jari Anda. Oke, mau pakai sidik jari atau mau pakai pengenalan wajah boleh. Kan kalau pertama kali kita gunakan HP atau smartphone A10s ini itu masih default ya, cara memverifikasinya cukup swipe dengan 2 jari kalau tunanetra. Oke, misal kita buka pengenalan wajah, coba kita buka pengenalan wajah. Pastikan ini keterangannya ya. Pengenalan wajah dianggap kurang aman dibandingkan dengan tipe kunci lain karena ada kemungkinan seseorang yang berwajah mirip seperti Anda atau yang pengenalan wajah. Pengenalan wajah. Oke, ini keterangannya ya. Cara mudah untuk membuka kunci ponsel dan memverifikasi diri Anda di aplikasi. Selengkapnya tentang pengenalan wajah. Pastikan wajah Anda terlihat dengan jelas saat pendaftaran. Jangan menggunakan butir. Pengenalan wajah dianggap kurang aman dibandingkan dengan tipe kunci lain karena ada kemungkinan seseorang yang berwajah mirip seperti Anda atau yang menggunakan gambar wajah Anda dapat membuka kunci ponsel Anda. Butir. Pastikan wajah Anda terlihat dengan jelas saat pendaftaran. Jangan menggunakan masker, kacamata, atau topi yang menutupi wajah Anda. Butir. Ingatlah bahwa pengenalan wajah mungkin tidak mengenali Anda jika ada perubahan besar pada tampilan Anda, seperti riasan wajah yang tebal, perubahan pada bulu wajah, atau kacamata. Lanjutkan, tombol. Nah, kalau mau diatur, klik lanjutkan. Atur kunci layar aman. Navigasi ke atas, tombol. Sebelum mendaftarkan wajah, Anda harus mengatur kunci layar aman, pola, PIN, atau kata sandi. Ingat ini, Anda harus membuka kunci ponsel setelah dimulai ulang dan terkadang di lain waktu untuk memastikan ponsel Anda aman. Oke, jadi kalau kita mau pakai fitur face recognition ini kita harus memilih dulu. Sebelum mendaftarkan wajah, Anda harus mengatur kunci layar aman, pola, kunci layar pola amannya keamanan diatur. sedang. Di sini ada sebelum pola keamanan sedang. Pola itu keamanannya sedang. PIN keamanan sedang tinggi. PIN keamanan sedang tinggi. Kata sandi keamanan tinggi. Kata sandi itu keamanannya tinggi ya. Jadi walaupun kita mau mendaftar face recognition harus dibarengi dengan sandi, pola atau PIN. Tapi setiap kita mau membuka layar HP, kita tidak perlu memasukkan PIN atau sandi atau
pola itu. Kita cukup menghadapkan wajah kita ke layar smartphone kalau kita pakai fitur face recognition tentunya ya, gitu. Jadi kalau mau diatur harus diatur dulu ininya ya. Oke gitu. Sekarang kita coba ke sidik jari kita kembali. Biometrik dan keamanan. Pengenalan wajah. Sidik jari. Tambahkan sidik jari Anda. Nah ini sidik jari, kita klik ya. Atur sidik jari. Cara cepat dan mudah untuk membuka kunci ponsel dan memverifikasi diri Anda di aplikasi. Nah itu keterangan dari sidik jari. Sidik jari. Cara cepat dan mudah untuk membuka kunci ponsel dan memverifikasi diri Anda di aplikasi. Lanjutkan tombol. Klik lanjutkan kalau mau diatur ke sidik Atur jari. kunci layar aman. Navigasi ke atas tombol. Ini ada keterangannya. Sebelum dapat mendaftarkan sidik jari, Anda harus mengatur kunci layar aman, pola, PIN, atau kata sandi. Ingat ini, Anda harus membuka kunci ponsel setelah dimulai ulang dan terkadang di lain waktu untuk memastikan ponsel Anda aman. Oke. Pola, atur kunci layar aman. Nah, jadi fungsi daripada ditambahkan pola, PIN atau sandi, walaupun kita pakai face recognition atau fingerprint, pengenalan wajah atau sidik jari, itu nanti misal kita restart HP, nah itu biasanya harus memasukkan PIN lagi untuk memverifikasi bahwa itu kita yang pakainya gitu, atau dalam keadaan yang lainnya. Oke, sama saja ya kayak tadi penjelasannya mau pakai ini Pola, keamanan pola, sedang. sandi dan sebagainya. Oke. Kembali tombol. Biometrik dan keamanan. Oke, untuk biometrik dan keamanan kita Kembali tombol. cukupkan. Sekarang Pengaturan. kita Biometrik. ke pengaturan. Tema, kunci biometrik dan keamanan. Itu Privasi, visualis, manage, lokasi, lewat pengaturan, dulu akun dan pencet, Google, fitur kebiasaan digital dan perawatan perang, aplikasi, manajemen umum, bahasa dan input, tanggal dan waktu, reset. Nah ini di manajemen umum ini ya. Nah, kita klik Manajemen umum, bahasa dan input. Bahasa dan input itu untuk mengatur bahasa dan juga untuk mengatur perpindahan perpindahan synthesizer ya, atau pembaca layar, itu mau pakai Eloquence atau mau pakai Damayanti atau yang lainnya. Di situ ada tanggal dan waktu. Untuk mengatur tanggal udahlah itu ya, hubungi udah kami, umum. Reset. Nah itu juga untuk reset, tapi yang paling penting untuk tunanetra adalah ini. Tanggal dan waktu. Tanda yang telah dibaca, tanggal dan tab balas, tombol. Sebentar. Ini. Bahasa dan input. Kita masuk bahasa dan input, di bahasa dan input. Bahasa Indonesia. Memilih bahasa. Keyboard pada layar, pengetikan Google Voice, keyboard Samsung dan kita mau pakai keyboard apa? Di sini ada. Keyboard fisik tidak tersambung. Bantuan Lewat input. dulu. Pembetul ejaan, keyboard Samsung. Lewat dulu. Layanan isi otomatis. Kamus pribadi, bicara, teks keucapan. Nah, teks keucapan di sini untuk mengatur navigasi ke mesin yang diutamakan, vocalizer TTS. Nah, ini di atas ada mesin yang diutamakan. Kita mau pakai apa? Kita klik coba. Mesin yang dicentang tombol radio, vocalizer TTS. Saya sedang menggunakan vocalizer TTS. Tidak dicentang tombol radio, Etiloquent TTS. Tidak dicentang tombol radio, mesin Google Text to Speech. Ini untuk perpindahan screen reader ya. Kita coba misal ke Eloquent. Tidak dicentang tombol radio, Etiloquent. Notifikasi perhatian. Mesin sintesis suara. Batal. Oke. Nah itu ya. Saya pindah lagi dulu ya. Menggunakan vocalizer TTS. Mesin yang kembali tombol. Itu ya mesin yang digunakan. Teks keucapan. Mesin yang diutamakan, vocalizer TTS. Pengaturan. Bahasa, gunakan bahasa sistem. Ini bahasanya bahasa sistem ya. Terus di bawahnya ada kecepatan ucapan, lambat, cepat. Ada kecepatan ucapan. 35% kecepatan ucapan, kontrol pencari. Nah ini bisa diatur pakai volume atas ya untuk mempercepat misal. 40% kecepatan ucapan, kontrol pencari. 81% kecepatan ucapan, kontrol pencari. Saya turunkan lagi. 75% kecepatan ucapan, kontrol pencari. 45% kecepatan ucapan, kontrol pencari. 25% kecepatan ucapan, kontrol pencari. 30% kecepatan ini di ucapan, ada nada. 20% nada, kontrol pencari. Ini untuk mengatur rendah dan tingginya nada ya. Kalau pakai volume bawah dia bakal rendah. 15% nada, kontrol pencari. 10% nada, kontrol pencari. 5% nada, kontrol pencari. Kalau pan atas untuk meninggikan nadanya. 10% nada, kontrol pencari.
40% nada kontrol pencari. Oke, saya setting 35% nada kontrol pencari. 25% nada kontrol pencari. 20% nada kontrol pencari. ya, saya setting di 20. Oke, itu ya. Kembali tombol. Terus Bahasa dan input teks keucapan. ya, untuk manajemen umum itu saja. Kembali. Manajemen umum. Kembali. Sekarang kita ke Pengaturan. aksesibilitas. Kebiasaan digital dan kontrol orang tua. Perawatan perangkat. Aplik. Manajemen. Aksesibilitas. Voice assistant. Audio mono. Menu asisten. Nah, teman-teman, ketika saya swipe ke aksesibilitas, teman-teman mendengar kata-kata voice assistant. Jadi voice assistant ini adalah aplikasi pembaca layar yang disediakan oleh Samsung itu sendiri untuk smartphone Samsung yang spesifikasinya sudah ditentukan tentunya untuk didukung oleh si voice assistant ini. Dan kebetulan di A10s ini dia sudah tersedia voice assistant-nya. Nah, tapi saya nggak pakai voice assistant, saya menggunakan talkback ya, karena saya kurang nyaman pakai voice assistant. Jadi itu defaultnya ya, pada saat kita pertama kali masuk menu aksesibilitas itu nggak ada talkbacknya, kita harus download dulu dari Play Store. Oke. Update aksesibilitas. Kita ke Voice assistant. aksesibilitas. Audio mono. Aksesibilitas. Navigasi ke atas. Di Tombol. sini ada Pembaca layar, dapatkan panduan audio lisan dan kontrol khusus yang dapat membantu Anda menavigasi tanpa perlu melihat layar. Oke, itu ada pembaca layar itu di dalamnya ada voice assistant ya. Saya coba kita klik, saya nggak pakai tapi. Pembaca layar, navigasi ke voice assistant non aktif beralih. Nah, voice assistantnya non aktif karena saya pakai talkback. Tutorial. Itu tutorialnya, kita lewat dulu ya. Kembali tombol. Kita kembali dulu. Peningkatan pendengaran, sesuaikan node. Peningkatan visibilitas, ubah ukuran, kontras, dan warna untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ini visualis ya, boleh diutak-atik lah. Peningkatan pendengaran, sesuaikan audio untuk Pendengaran. interaksi dan kecepatan, tingkatkan atau ganti interaksi sentuh dan kontrol lainnya. Nah, jadi teman-teman bisa mengeksplor sendiri atau menggali sendiri di dalam menu aksesibilitas ada apa saja ya, begitu. Depan tombol. Beranda Wanui, cuaca. Oke. Saya kira review singkat Samsung A10s cukup sekian. Like jika suka dan dislike jika nggak suka. Bantu share dan bantu subscribe jika teman-teman bersedia. Terima kasih. Kita berjumpa di lain waktu. Bayangan pemberitahuan. Berhenti.